Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Untuk pelajaran terakhir pada hari ini yaitu perubahan wujud benda menyublim. Nah, kita kemarin telah belajar perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda menyublim. Bila kita meletakkan kamper atau kapur barus di lemari pakaian, seminggu kemudian kamper tersebut akan menghilang. Tetapi, kamper itu sebenarnya tidak hilang. Kamper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di lemari. Peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Selain itu, proses perubahan wujud benda menyublim adalah 1. Es kering. Es kering terbuat dari gas CO2. Lama-kelamaan, bila es kering diletakkan pada tempat terbuka, maka akan habis berubah menjadi gas. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. 2. Pengharum mobil atau ruangan yang berbentuk padat. Sama seperti es kering dan kamper, pengharum mobil dan ruangan yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Coba kita pelajari atau kita refleksi. Apa arti-arti perubahan wujud benda tersebut? Silakan buka buku pada halaman 91. Mencair merupakan proses apa? Ayo. Ya, mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Kemudian membeku, kebalikan dari mencair. Berarti dari cair ke padat. Kemudian menguap. Menguap adalah proses perubahan dari cair ke gas. Mengembun kebalikan dari menguap, berarti dari gas ke cair. Dan yang terakhir yang baru kita pelajari hari ini yaitu menyublim, dari padat ke gas. Nah, itulah tadi proses-proses perubahan wujud benda. Berikutnya kita akan mempelajari tentang alat ukur waktu. Lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat penunjuk satuan jam, menit, dan detik. Perhatikan pada gambar. Berikut adalah bentuk atau contoh jam. 1. Jam analog. Jam analog itu terdapat 2-3 jarum jam. Ada jarum panjang, jarum pendek, dan juga biasanya jarum yang sangat tipis berwarna merah. Jarum pendek menunjukkan satuan jam. Jarum panjang menunjukkan satuan menit, dan jarum yang lebih tipis biasanya berwarna merah menunjukkan satuan detik.
2. Jam digital. Jam digital biasanya terdapat 3 atau bahkan 2. Angka yang paling depan atau sebelah kiri adalah penunjuk jam, kemudian dipisahkan dengan titik 2. Lalu angka selanjutnya adalah petunjuk menit. Jika pada jam digital yang ada 3 penunjuk jam, maka yang terakhir adalah petunjuk detik. Jika kita perhatikan jam digital pada gambar, ada tulisan AM kecil. AM itu adalah menunjukkan bahwa masih pagi. Sedangkan kalau malam maka tulisannya PM. Kemudian angka 12 adalah angka yang paling sebelah kiri, yaitu penunjuk jam. Kemudian angka 10 adalah petunjuk menitnya. Di bawahnya ada lagi angka yang lebih kecil. Man adalah bulan. Kemudian ada tulisan date adalah tanggal. Kemudian day, Tue artinya Tuesday, yaitu hari Selasa. Dan yang terakhir adalah petunjuk untuk suhu. Ayo, siapa yang masih ingat cara menghitung jam analog? Bagaimana? Ya, silahkan perhatikan. Di sini ada contoh gambar jam. Ini jarum pendek dan ini jarum panjang. Jarum pendek, jarumnya lebih pendek. Sedangkan jarum panjang, jarumnya lebih panjang. Lihat, ini jarumnya sampai ke sini ya, sedangkan ini cuma sampai sini. Yang pertama, untuk penulisan angka pada jam analog, kita perhatikan jarum pendeknya. Jarum pendek harus ditulis seperti ini. Nah, ini berada di sini ya, tidak menunjukkan arah 9 ataupun 10. Jika seperti itu berada di antara, maka jarum pendek ini harus menuju ke bawah atau ke angka sebelumnya. Angka sebelumnya yang mana? 9 atau 10? Ya, angka sebelumnya adalah angka 9. Nah, jadi kita tulis adalah kalau 9 penulisan jam harus 2 angka ya, berarti 0 dulu baru 9. Seperti ini, kemudian titik 1. Nah, jadi harus kalau di antara seperti harus menunjuk ke angka yang sebelumnya ya, bukan angka yang sesudahnya, tapi angka yang sebelumnya. Kemudian kita perhatikan jarum panjangnya. Penghitungan jarum panjang tetap dari sini. Ini kita hitung sebagai 0. Setiap satu jarak atau satu angka, 12 ke 1, berarti 5 menit. Itu dari mana kita lihat 5 menit? Dilihat dari sini. Nih, ada garis-garis kecil kan? Garis-garis kecil. Kalau kita hitung manual, dari sini 0 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita hitung sebelahnya, apakah 5 juga? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi setiap loncat satu angka itu 5 menit. Berarti kalau ini 5, ini tambah 5 lagi. 5, 5, 5, 5, dan 5. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Jadi adalah jam 9.30. Coba kita perhatikan. Nah, betul kan jam 9.30? Kemudian ini sama seperti ini, tetapi hanya perbedaan saja. Kalau pagi menggunakan angka 9.30, kalau malam menggunakan angka 21.30. Dari mana dapatnya 21.30? Kalau kita hitung jam hanya sampai angka 12. Nah, bila pada siang hari sampai angka 12 ini, maka kita hitung lagi dari 12 kelanjutannya.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Jadi kalau ada soal tentang malam dan pagi, diperhatikan. Kalau malam, kita hitung lagi dari sini, angka selanjutnya. Sekarang, Ananda hubungkan gambar jam-jam ini, jam analog dengan jam digitalnya, dengan angkanya ya. Kita perhatikan gambar yang pertama ini adalah jika diperhatikan jarum pendeknya belum mengarah ke 9, tetapi sesudah 8. Kalau di antara seperti ini kita harus menuju ke angka sebelumnya, yaitu angka 8. Kemudian jarum panjangnya ke 4, berarti kita hitung dari sini 5 menit, 10 menit, 15 dan 20, berarti 8, 20. Yang mana 8, 20? Langsung saja kita tarik garis. Kemudian yang kedua, ada jam pendek. Jarum pendek jika kita tarik garis belum mengarah ke 4, berarti itu jarum pendeknya ke angka 3. 3 kita hitung lagi dari sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan 50. Jadi jam 3.50. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ananda cari sendiri. Selanjutnya pelajaran terakhir yaitu PPKN tugas kelompok. Tugas seorang siswa yang paling utama adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ayo, siapa yang di sini masih belum mengerjakan tugas-tugasnya? Jadi, kalian harus mengerjakan tugas-tugas kalian, karena itulah peran dan tugas siswa. Tugas yang diberikan oleh guru ada tugas secara perorangan, ada juga tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Dengan berbagi tugas, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membagi tugas pada pekerjaan yang berkelompok yaitu 1. Tugas harus dibagi dengan adil. 2. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Jadi, kelompok harus berdiskusi untuk pembagian tersebut agar tugas yang dibagi dapat dibagi secara adil. 3. Ketika ingin membagi tugas, tentukan dahulu apa saja yang harus dikerjakan. Jadi masih dalam diskusi kita menentukan. Misalnya siapa yang menulis bagian yang ini atau mengerjakan bagian yang ini dan hal-hal lainnya. Jadi harus ditentukan dahulu. Setelah itu kita tahu apa yang harus dikerjakan, maka langsung tentukan siapa yang akan memegang tugas-tugas tertentu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk membagi tugas dalam kelompok. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini, tepatnya tema 3 subtema 3. Maka setelah ini akan ada latihan secara tertulis seperti biasanya. Kerjakan tugasnya dan dikumpul. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.